Shalom Midweek Worship Community, bertemu kembali di saat ini. Bersukacita ya semua. Kita mau satukan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Hallelujah, Jesus, we give thanks to you. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Oh yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Terima Yesus. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami boleh rasakan kedamaian itu. Rasa takut gelisah akan hilang karena ada urapan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terasa damai saat ku menyembah-Mu. Terasa damai saat di hadirat-Mu. Tak ada takut, tak ada gelisah, tak ada khawatir. Hatiku damai, hatiku damai saat ku menyembah-Mu. Hatiku damai saat di hadirat-Mu. Kasih-Mu nyata menjamah hatiku, memulihkanku. Sama-sama nyanyikan terasa damai. Terasa damai saat ku menyembah-Mu. Terasa damai saat di hadirat-Mu. Tak ada takut, tak ada gelisah, tak ada khawatir. Hatiku damai saat ku menyembah-Mu. Hatiku damai saat di hadirat-Mu. Kasih-Mu nyata menjamah hatiku,
memulihkanku. Kasih-Mu nyata, Kasih-Mu nyata, menjamah hatiku, memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kedamaian yang sejati hanya didapat di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, kami menyadari hal ini bahwa kami tidak boleh atau tidak pernah bisa menjauh dari Engkau. Biar setiap Midweek Worship Community boleh semakin dekat kepada Tuhan, mencari hadirat-Mu senantiasa, menikmati kedekatan dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam hal memuji dan menyembah nama Tuhan juga biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh terus connected to God. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga pada saat ini pun kami bisa menerima berkat firman-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita Allah boleh memenuhi hati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Yesus, kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati dari BMC New York oleh Pastor Yongki. Enjoy his word. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang ada di MWW. Senang sekali kembali hari ini saya Pendeta Yosua Yongki Wiranegara boleh berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibagikan. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun setiap jemaat Tuhan MWW dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus menolong kami semua sehingga kami dapat menangkap kebenaran isi hati daripada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya beri judul renungan dari Yesaya 50 ayat yang keempat ini adalah semangat baru. Hari-hari ini setiap kita membutuhkan semangat, bukan hanya sekedar semangat, tetapi semangat yang selalu baru. Hari ini kita punya semangat yang baru, kita tidak pakai semangat yang kemarin. Dan hari esok kita tidak akan memakai semangat hari ini, tetapi akan memakai semangat yang baru. Nah, mengapa kita membutuhkan semangat dan semangat yang baru? Mari kita baca di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, dikatakan begini, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti apa yang terjadi dan dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau hari ini kita sedang menghadapi yang namanya penderitaan, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada dosa yang sedang kita kerjakan, yang kita sadari maupun tidak kita sadari? Kalau kita sudah periksa hati kita dan kita tahu bahwa penderitaan ini terjadi karena kita sedang berdosa, maka jalan keluarnya Amsal 28 ayat yang ke-13 berkata bahwa kalau kita mengakui dosa kita bertobat, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus itu akan mengampuni setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita. Jadi jalan keluar dari penderitaan karena dosa itu adalah bertobat, kemudian melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan.
Tetapi mungkin di antara kita berkata, Pak, hari ini kami mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kami. Ya, saya mengerti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesukaran, tetapi itu bukan karena kesalahan dan penderitaan kita, tapi mungkin itu terjadi karena situasi yang terjadi atas alam ini atau perbuatan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, kita membutuhkan semangat. Sebab di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, mari kita harus tetap bersemangat. Mengapa? Karena kita punya Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dan ayat 29, saya akan bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Demikian bunyinya. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Tuhan tidak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tidak dapat diselami. Nah, ini yang penting. Tuhan menguatkan orang yang lelah, memberi semangat yang baru kepada yang tidak berdaya. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan menguatkan orang yang lelah, memberi semangat baru kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke toko roti, maka kita akan mendapatkan roti. Kalau kita pergi ke toko kopi, maka kita akan mendapatkan kopi. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan juga semangat baru. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari di mana kita mengalami hal yang tidak baik, kita datang kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan semangat baru, dan kemudian kita akan sanggup menghadapi kesukaran dan persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat bahwa kita ini adalah murid-muridnya Tuhan. Nah, yang namanya murid perlu belajar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang namanya murid itu perlu belajar, dan dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah guru yang siap sedia, yang mau mengajar setiap murid-muridnya. Bahkan dikatakan setiap pagi guru kita sudah siap untuk mengajar kita. Nah, berbicara tentang murid, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada banyak cara kita belajar saudara. Entah itu ada orang yang belajar melalui telinganya, orang yang belajar melalui penglihatannya, atau orang yang belajar dengan cara praktek, atau apapun cara belajar daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi hal yang penting, Alkitab bilang begini di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian apa yang kita mau pelajari. Maka itu jangan sembarangan kita belajar di dalam kehidupan ini, apalagi di masa-masa yang sulit. Nah, apa yang perlu kita belajari itu sangat mempengaruhi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Allah. Input akan sangat mempengaruhi output. Maka itu Raja Daud
Raja Daud berkata di dalam kitab Mazmur pasal 101 ayat yang ketiga. Mazmur 101 itu ada 8 ayat, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca secara lengkap. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Jadi Raja Daud punya komitmen bahwa dia tidak akan pernah belajar tentang yang namanya perkara dursila dan perbuatan murtad. Nah, apa perkara dursila dan perbuatan murtad? Di Mazmur 101 itu secara lengkap dikatakan bahwa itu adalah tentang kekerasan, tentang romantisme, dan tentang supranatural. 3 hal ini yang tidak boleh dipelajari oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya. Pak, apa itu kekerasan, apa itu romantisme, apa itu perkara-perkara dursila? Misalnya Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa belajar melalui game ya. Sadar atau tidak sadar, apa yang kita kerjakan, kita tonton, kita lihat, kita mainkan, kita praktekkan, itu sesungguhnya kita sedang belajar. Nah, misalnya melalui game ya, game tentang kekerasan dan lain sebagainya. Satu kali ada anak jemaat, saudara, itu seorang wanita masih berusia sekitar 5 tahun. Nah, karena anak wanita itu bermain game tentang kekerasan, maka satu kali orang tuanya mendapati bahwa anak perempuan ini sedang memukuli bonekanya, ya, dipukuli, saudara, digebukin bonekanya, dan bapaknya sangat kaget, saudara. Anakku kok sadis banget. Dan setelah selidik punya selidik, ternyata anak perempuan ini suka mainan game tentang kekerasan. Nah, romantisme apa? Kita yang suka menonton drama-drama, saudara, telenovela, drama Korea, dan lain sebagainya, percaya atau tidak percaya, itu kita sedang belajar romantisme. Maka itu kemudian banyak perceraian, banyak percekcokan di dalam rumah tangga itu terjadi. Mengapa? Karena kita tidak sadar sedang belajar perkara-perkara yang seperti itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau punya semangat yang baru, kita harus mengawasi apa yang masuk, apa yang akan kita pelajari. Nah, Alkitab berkata tadi di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, saya mau memotivasi Bapak Ibu sekalian, banyaklah belajar mendengarkan suara Tuhan. Banyaklah hari-hari ini belajar membaca firman Tuhan, merenungkan, sebab itu akan memberikan semangat yang baru kepada setiap kita. Nah, hal yang kedua, yang pertama tadi pentingnya kita memiliki semangat yang baru. Untuk dapatkan semangat yang baru, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, untuk mendapatkan semangat baru, dikatakan setiap pagi, aku mau mempertajam pendengaranmu seperti seorang murid yang mau mendengarkan gurunya. Artinya Tuhan mau setiap pagi. Bersama saya ucapkan setiap pagi. 2, 3, setiap pagi. Ya, Tuhan mau setiap pagi. Tuhan bukan berkata setiap siang, atau setiap sore, atau setiap malam. Sekali lagi, Tuhan mau supaya setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita datang kepada sumber semangat itu. Setiap pagi kita belajar firman Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu sepanjang hari itu akan terjadi apa. Tetapi kalau pagi hari, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi ketika setiap pagi kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Maka hari itu ketika kita menghadapi masalah atau persoalan atau tantangan, pagi-pagi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, saya, saudara, membaca suatu artikel tentang kebiasaan orang-orang kaya yang ada di Amerika Serikat ini. Misalnya Jeff Bezos, saudara ya. Jeff Bezos itu pemilik daripada Amazon. Dia adalah orang kaya nomor 1 di dunia.
Jeff Bezos itu punya kebiasaan bangun pagi jam 5 pada pagi hari. Kemudian pemilik dari Facebook, Mark Zuckerberg, itu dia juga bangun pagi-pagi sekitar jam 6 pagi untuk mereka melakukan aktivitasnya dimulai dengan pagi hari. Dan ada Elon Musk. Elon Musk itu adalah pemilik pabrik dari mobil Tesla. Itu juga punya kebiasaan pagi hari. Saya tidak tahu agama daripada mereka apa, tapi mereka pagi-pagi sudah bangun pagi. Maka itu mereka pantas menjadi orang yang sukses. Saya nggak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka merenungkan apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang paling top di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus punya kebiasaan bangun pagi-pagi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya mau meng-encourage Bapak Ibu sekalian. Biarlah di masa-masa yang seperti ini, mari kita membiasakan diri sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan semangat yang baru. Dan yang ketiga, saudara, setelah yang pertama, semangat baru, kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab bilang begini, tadi di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, kalau kita sudah punya semangat yang baru, Tuhan mau supaya kita sebagai murid Kristus juga memberi semangat kepada orang yang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya hampir setiap kita yang mendengarkan siaran ini punya yang namanya handphone. Maka itu mari pakai handphone kita untuk membagikan semangat yang baru. Kalau ada hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, biarlah sampai itu hanya di handphone kita dan setelah itu di-delete. Jangan pernah di-share atau dibagikan. Tapi yang kita bagikan adalah kabar baik, kabar yang memberi semangat. Itulah panggilan Tuhan kepada kita untuk memberikan semangat yang baru. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lampau saya pernah menjadi suami yang tidak setia. Saya mengkhianati istri dan anak-anak saya tinggalkan keluarga saya pergi dengan wanita lain, saudara. Nah, kemudian istri saya patah semangat, istri saya frustrasi, dan istri saya mengambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, maka anak laki saya, saudara, dia menelpon mamanya karena kami tinggal tidak di dalam satu kota yang sama. Maka anak laki saya berkata, "Mama, jangan mati mama. Aku membutuhkan engkau. Mari mama, semangat mama. Papa pasti pulang. Papa pasti kembali ke keluarga kita. Keluarga kita pasti dipulihkan." Dan setelah itu tak lama kemudian ayah mertua saya atau papa daripada istri saya juga menelpon istri saya. Dia bilang, "Ya anakku, kamu nggak boleh patah semangat. Kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Ayo bangkit. Suamimu pasti kembali. Suamimu pasti pulang ke rumah. Keluargamu pasti dipulihkan." Bapak Ibu sekalian, setelah diberi kekuatan oleh anak saya maupun oleh papa mertua saya, maka istri saya mendapatkan semangat yang baru. Dan istri saya mulai mempraktekkan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat tersebut. Maka setiap pagi istri saya mempertajam telinganya, mempertajam pendengarannya seperti seorang murid. Ya, setiap pagi datang kepada Tuhan. Dan hari itu Bapak Ibu sekalian, tambah hari, tambah kuat istri saya. Tambah hari dia tambah punya semangat yang baru. Sebab apa? Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita datang kepada toko roti, kita akan mendapat roti. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan semangat. Kalau kita datang kepada Tuhan setiap pagi, kita akan mendapatkan semangat yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian istri saya menjadi kuat, penuh dengan semangat, tetapi keluarga kami belum dipulihkan.
yang luar biasa begini. Istri saya kemudian datang kepada teman-temannya, dia datang kepada tetangga, datang kepada orang-orang dikenal yang mana mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka butuh pertolongan, itu didatangi oleh istri saya. Dan apa yang dikerjakan oleh istri saya, yaitu istri saya memberikan semangat kepada orang-orang tersebut. Padahal keluarga belum dipulihkan, sudah. Tapi istri saya sudah punya semangat. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ketika istri saya menabur semangat, menabur kekuatan kepada orang lain, maka istri saya tambah semangat dan dia tambah memiliki kekuatan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Alkitab berkata petani yang menabur itulah yang pertama-tama akan menuai hasilnya. Akibatnya apa? Sudah tak lama kemudian setelah 4 tahun, Tuhan membawa saya pulang ke rumah dan keluarga kami dipulihkan, dilahirkan kembali. Mengapa? Karena di rumah ada seorang istri yang berhati emas, seorang istri yang berhati mulia, yang mengandalkan Tuhan, yang setiap pagi datang kepada Tuhan, yang setiap pagi mendapatkan semangat yang baru yang datang daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tanggung sendiri bebanmu. Karena Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas, datang kepada Tuhan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap pagi, supaya engkau semangat, punya semangat untuk menanggung penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama hari ini. Bapak Ibu sekalian, percayalah, ketika kita semangat, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan akan mengalami pemulihan-pemulihan. Sebab penderitaan yang kita hadapi hari ini, ratapan yang sedang kita alami bersama-sama, pasti penderitaan itu akan segera berakhir dan ratapan kita itu akan dirubah menjadi tari-tarian. Maka itu tetaplah semangat di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, promosi daripada Tuhan akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Berkati jemaat Tuhan yang ada di MWW. Berkati Tuhan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau mengambil keputusan sebagai seorang murid Kristus untuk kami selalu datang kepada Engkau setiap pagi, sehingga kami mendapatkan semangat yang baru. Dan kami berjanji Tuhan, kami akan datang untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, memberikan semangat yang baru. Meskipun keadaan kami belum pulih, keadaan kami belum ditolong Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan segera datang atas kami maupun atas orang-orang yang kami beri semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.